Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan turun gunung ke Solo, Jawa Tengah memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa Hendar Prihadi. Tak hanya menjadi kediaman mantan Presiden Jokowi, tapi Solo juga menjadi tempat pertemuan antara Jokowi, Presiden Prabowo, dan calon gubernur yang diusung koalisi Kim Plus, Ahmad Lutfi Taj Yassin. Pertanyaannya, mengapa para tokoh ini turun gunung dan para calon gubernur kian intens mengidentikan dirinya dengan para tokoh berpengaruh? Sudah ada pengamat politik yang juga dekan FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono. Pak Teguh, selamat sore. Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Iya, Pak Teguh, ini kan Bu Mega sampai turun gunung nih ke Solo. Kenapa Solo? Solo ini kan merupakan kediaman dari Pak Jokowi, lokasi juga pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga Pak Lutfi. Kenapa Solo? Solo menjadi epicentrum kekuasaan ya. Jadi pola kekuasaan di Indonesia, kemudian bagaimana para tokoh-tokoh ini di histori Indonesia dalam 5-10 tahun terakhir memang salah satunya berpusat di Jawa Tengah sesungguhnya. Memang Solo menjadi the power ya, the most powerful yang menjadi acuan di banyak pihak oleh seluruh para tokoh-tokoh yang akan berkompetisi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat persoalannya kan memang Jawa Tengah ini kan menjadi tolok ukur politik nasional, di mana Jokowi berkembang dari Solo, berawal dari Solo, dan kemarin sudah kembali ke Solo. Apakah hanya menjadi tolak ukur, atau jangan-jangan karena Pak Jokowi juga akan turun juga, kemudian juga kemarin ada pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga calon gubernurnya? Saya kira itu efek dari pilpres yang sangat dekat dengan pilkada. Jadi ini kan pilpres dengan serentak begini, di mana acuannya sama, waktunya sama, itu memang tidak bisa dihindari. Tadi yang disebut di awal sebagai efek dari public figure endorsement, itu akan diuji sebetulnya apakah pilpres kemarin itu berefek di pilkada-pilkada yang ada di Jawa khususnya, dan wabil khususnya yang di Jawa Tengah dan di wilayah-wilayah sekitar Solo, kemudian sekitar Solo, Wonogiri, Sragen, itu kan power selama ini kan kekuatan merah di situ kan sangat besar. Nah, ini tentu kubu Megawati, kubu PDI Perjuangan tentu tidak ingin kehilangan momentum dengan lumbung-lumbung suara yang selama ini memang menjadi backup indikator politik nasional untuk PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah dan tapi Pak Teguh, sampai Bu Mega turun gunung memenangi calon gubernurnya, kemudian juga ada Pak Jokowi juga, ini memang sebuah kewajaran atau jangan-jangan ada kegentingan di sini? Saya kira kegentingannya adalah karena sampai hari ini belum ada calon yang menguasai medan betul itu. Dari survei yang kita lihat di Kompas itu kan angkanya sangat masih head to headnya tinggi banget itu ya, Pak Teguh ya? Ada sekitar 43 atau 40-an%. Yang ini saya kira menjadi penentu kemenangan. Jadi kalau Megawati nggak turun atau Jokowi nggak turun, 40% ini bisa menjadi suara liar gitu loh. Nah, ini saya kira fightingnya, ground fightingnya ada di 40% ini. Nah, ini yang kemudian membuat saya kira baik 01 maupun 02 sekarang ini kan posisinya sama-sama fighting ini untuk memperebutkan yang pemilih yang saya sebut belum loyal. Jadi kalau sekarang ini yang survei Kompas kemarin dengan 28,8 sama 28,1 yang ke 02 itu sebetulnya pemilih-pemilih loyalis yang sudah dari awal memiliki keputusan memilih. Dia punya decided already gitu loh, sudah memutuskan. Dan yang belum memilih, yang riskan ini. Dan yang belum memilih itu adalah tugasnya dari tokoh-tokoh besar untuk meyakinkan. Salah satunya karena kalau tokoh-tokohnya nggak imbang, tentu ibarat petarung ya, yang membackup itu tokoh-tokoh yang nggak seimbang, tentu mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan strategis ya untuk kemudian menurunkan tokoh-tokoh besar. Karena ini Jawa ini kan pertarungan, mulai dari Banten, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini battlegroundnya di sini. Ini keren sekali pertandingannya di sini. Pak Teguh, bukan hanya berbicara soal Jawa Tengah nih, tapi di Jakarta ini juga bukan melibatkan tokoh, tapi kedua
yang terkuat ini, baik Pak RK maupun Ya. juga Pak Pram ini sama-sama melabelkan dirinya begitu akan menggunakan kembali program-programnya Pak Anies Ya. dan Pak Ahok. Itu di satu sisi juga dari RK bilang sudah dititipkan oleh Pak Prabowo katanya akan Ya. melanjutkan Giant Sea Wall dan lain sebagainya. Ini menandakan apa sebenarnya? Ini kan uji efek aja. Uji efek apakah kebesaran tokoh-tokoh itu masih berkorelasi positif terhadap dukungan rakyat. Dengan mengatakan Prabowo, Megawati, atau Jokowi, seberapa besar rakyat kemudian terpola dengan pola-pola kepemimpinan yang berbasis figur. Hmm. Gitu loh. Kalau mereka memang dari awal sudah memiliki kekuatan terhadap figur-figur itu sangat mudah melakukan proses pengaruh politik gitu loh. Nah, ini pertaruhannya di bawah. Pertanyaan yang kedua adalah apakah pemilih kita itu otonom? Otonom itu artinya mereka bebas menentukan pilihan, tidak ada pengaruh dari luar. Ya ini akan kita tunggu karena nih waktunya kan mepet ya, tinggal beberapa minggu. Ini kalau tidak langsung killing punch, ibarat petinjunya itu, wah itu tentu tidak mudah meraih angka pertarungan yang 40% sisa tadi itu. Apalagi masih tinggi juga ya untuk tingkat yang belum memilih atau meyakinkan diri untuk memilih yang Ya, mana. itu Baik. satu, itu masih tinggi, betul, betul, masih tinggi Baik. dan itu masih banyak berubah, pola Oke. berubahnya masih banyak gitu. Pak Teguh, terima kasih untuk ulasannya. Selamat petang. Baik.